Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari semua maf'ul. Maf'ul ini ada 5. Isim-isim yang mansub itu ada 12. Nah, yang pertama kita akan pelajari yang 5 dulu, yaitu yang semuanya maf'ul. Yang pertama adalah maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Yang paling mudahnya maf'ul bih itu adalah objek, yaitu yang dilakukan pekerjaan, yang dikenai pekerjaan. Contoh, kata al-waladu ad-darsa. Nah, ad-darsa di sini adalah maf'ul bi karena dia berharokat karena dia di sini adalah objek dari suatu perbuatan. Contohnya telah menulis Ali pelajaran. Nah, pelajaran di sini adalah maf'ul bi atau darabal ustadu waladan. Ustad memukul seorang anak. Nah, di sini waladan sebagai maf'ul bi atau syaribat Maryam al-labna. Al-labna di sini sebagai maf'ul bi. Jadi maf'ul bi tandanya adalah dia selalu mansub dan tandanya biasanya adalah fathah. Nah, pembagian maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli ini maf'ul bi. Maf'ul bi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang zahir dan dhamir. Yang zahir contohnya duriba aliyu kalban. Nah, kalbannya di sini itulah dia yang yang dhamir. Kita lihat di sini ya, kalbannya di sini inilah dia yang zahir, yaitu yang terlihat. Yang kedua adalah yang dhamir. Contohnya adalah sa'altuka. Nah, kita lihat huruf K-nya di sini ini sebagai maf'ul bi. Aku bertanya kepadamu. Mu-nya itu adalah maf'ul bi atau amartuhum. Hum-nya di situ adalah maf'ul bi. Nah, polanya seperti ini. Yang pertama adalah qara'a itu sebagai sebagai fi'il, Muhammad itu sebagai fa'il yaitu pelaku, adapun al-Qur'ana adalah maf'ul bi. Jadi qara'a Muhammadu al-Qur'ana atau sa'alan nabiyyu rajulu. Nah, sa'alan nabiyyu rajulu. Nah, kita lihat di sini kenapa sa'alan nabiyya rajula? Kenapa di sini maf'ul bi? Karena yang pertamanya adalah rajulu. Kita lihat tandanya adalah harokatnya di sini dia dhamma, berarti ini sebagai fa'il dan ini sebagai maf'ul bi objek karena dia berharokat fathah. Begitu juga. Jadi itu untuk yang dia kalau misalnya dia di maf'ul bi-nya di depan fi'il. Nah, contoh yang ketiga di sini, pola-polanya yang ketiga adalah fi'il dan fa'il. Contoh, sa'altu. Sa'altu ini adalah fi'il dan fa'il yaitu dengan fi'il madi dengan dhamir ana, yaitu Rasulullah ini sebagai maf'ul bihnya. Kenapa? Di sini dia adalah idhofah dan kata pertama mudhofnya di sini berharokat fathah. Adapun fi'il, fa'il dan maf'ul bih yang bergabung sekaligus ini contoh amartuka. Tu-nya di sini sebagai fa'il, ka-nya ini sebagai maf'ul bih, amaronya di sini sebagai fi'ilnya. Nah, itu untuk maf'ul bih. Nah, jadi fi'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Untuk kita bisa mengetahui tentang maf'ul bih nantinya. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih secara asalnya. Contohnya adalah baka aliyu. Ya tidak ada maf'ul bih di sini. Telah menangis Ali atau kharaja ustadu. Telah menangis, telah keluar ustaz. Tidak ada maf'ul bi di sini. Adapun fi'il muta'addi adalah fi'il yang mempunyai maf'ul bi. Contohnya adalah daraba Aliyu al-kalbah. Al-kalbah di sini sebagai maf'ul bi. Ali telah memukul anjing atau sa'ala tilmidu ustadan. Telah bertanya siswa kepada ustadznya. Ustadz di sini sebagai maf'ul bi. Nah, fi'il muta'addi ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah yang memiliki satu maf'ul bi. Contohnya adalah akala Muhammadul al-khubza. Al-khubza ini sebagai maf'ul bi. Nah, itu satu maf'ul. Atau fata Aliyu al-baba. Al-baba di sini sebagai maf'ul bi. Ini satu maf'ul bi. Yang kedua adalah yang memiliki dua maf'ul. Contohnya adalah a'taitu as-sa'ila ta'aman. Aku memberi makan orang yang meminta-minta. Ini sebagai ini fi'ilnya, ini fa'ilnya, ini adalah maf'ul bi yang pertama, ini maf'ul bi yang kedua. Atau kasautu al-faqira sauban. Aku memberikan orang fakir itu baju, ini maf'ul bi-nya, yaitu dengan
dua maf'ul. Yang dua maf'ul ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang dihasilkan dari mubtada dan khobar dan tidak dari mubtada dan khobar. Contohnya kita lihat di sini. Dhanantu aliyan ghaniyan. Nah, dhanantu aku mengira, tunya ini adalah dhanan ini sebagai fi'il madi, ini adalah fi'ilnya, tunya ini sebagai fa'il, aliyan ghaniyan ini sebagai maf'ul bi. Ini ada dua. Ada dua maf'ul binya. Nah, awal katanya itu adalah aliyun ghaniyun. Kemasukan dhanna maka dia menjadi aliyan ghaniyan. Ini memiliki dua maf'ul bi yang awalnya maf'ul binya itu adalah fa'il, mubtada dan khobar. Nah, nanti kita akan bahas ini isim-isim fi'il dhanna yang membuat mubtada dan khobar menjadi maf'ul bi. Dan yang kedua adalah yang tidak dihasilkan dari mubtada dan khobar. Contoh, manahtu al-mujtahida hadiyan. Nah, aku memberikan kepada orang yang rajin itu hadiah. Nah, al-mujtahida hadiyan itu bukan maf'ul, bukan mubtada dan khobar karena tidak jelas ya. Al-mujtahidu hadiyatun, enggak tahu kita jadi arti masa dikatakan bahwasanya orang yang rajin hadiah, kan itu bukan kalimat yang sempurna, bukan jumlah dia. Nah, atau alam tu sa'idan haditsan. Sa'idan haditsan itu bukan mubtada dan khobar. Nah, ini adalah ini adalah fi'il muta'addi yang terdiri dari dua maf'ul yang tidak dihasilkan dari mubtada dan khobar. Itu dia untuk masalah fi'il muta'addi. Nah, bagaimana cara menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi? Caranya cukup gampang, ada 3. Yang pertama, menambahkan hamzah. Contohnya adalah kharaja, telah keluar, menjadi akhraja, mengeluarkan, atau dakhala, telah masuk, menjadi adkhala, memasukkan, atau kamula, telah sempurna, menjadi akmala, menyempurnakan. Yang kedua adalah menggandakan ain fi'ilnya. Contohnya adalah dha'ufa, lemah, menjadi dha'afa, melemahkan, atau kabura, telah besar, menjadi kabbara, membesarkan, atau hasuna, yaitu bagus, menjadi hassana, itu membaguskan. Yang ketiga adalah menggunakan bantuan huruf jar. Contohnya jaladhabtu bi zaidin. Aku pergi membawa Zaid, atau safartu bi aliin. Aku bepergian membawa Ali. Nah, ini menjadi maf'ul bi dikarenakan huruf ba ini tadi. Menjadi fi'il muta'addi. Menjadi fi'il muta'addi. Kenapa? Karena ditambahkan bi, dia menjadi maf'ul bi dengan jar majrur. Nah, itu dia untuk maf'ul bi. Sekarang kita al-maf'ul li ajli, yaitu maf'ul isim yang maf'ul li ajli, yaitu sebab terjadinya perbuatan. Contoh, sholaitu imanan billahi, atau yang kedua, ataitu al-madrasa wa raghbatan fil ilmi, atau zurtu aliyan hubban lahu, atau darabtu al-walada ta'diban lahu. Nah, kita lihat sholaitu imanan billahi. Imanan di sini ini adalah maf'ul li ajli. Kenapa dibilang maf'ul li ajli? Karena adalah sebab terjadinya perbuatan. Nah, biar kita sebab terjadinya perbuatan. Jadi maf'ul li ajli adalah sebab terjadinya perbuatan. Sholaitu imanan billahi. Jadi saya sholat itu karena iman kepada Allah. Nah, imanan ini sebagai maf'ul li ajli. Nah, lapas-lapas yang menjadi maf'ul li ajli itu hubban, bughdon, ihtiraman, ta'diban, atau hayaan, atau imanan, atau syafaqatan, atau farahan, atau huznan, atau rahmatan, khaufan, hasadan, sukron. Nah, ini adalah ini adalah lapas-lapas yang menjadi maf'ul li ajli. Ketentuannya kenapa? Yang pertama, maf'ul li ajli harus senantiasa menggunakan masdar. Ini adalah isim masdar dari kata hasada yasudu hasadan, gitu. Yang kedua adalah maf'ul li ajli harus terdiri dari af'alul qulub, itu perbuatan hati. Maka kita lihat di sini semuanya lapas-lapas ini adalah af'alul qulub, yaitu perbuatan hati. Dan yang terakhir, untuk mencari maf'ul li ajli, maka kita dapat menggunakan kata tanya limadza, yaitu limadza, mengapa? Limadza shalaita? Nah, shalaitu imanan billahi, saya salat karena iman kepada Allah. Itu dia maf'ul li ajli. Yang ketiga adalah
maf'ul fi. Ini adalah dharab zaman atau dharab makan, keterangan waktu dan tempat. Contoh, zahabtu yaumul ahad. Aku pergi yaumul ahad. Yaumul ahad ini adalah dharab. Ini isim dharabnya, keterangan waktunya. Ini dharab zaman, ini keterangan waktunya, dan ini adalah waktunya. Atau sumtu yaumul isnain. Aku puasa di hari Senin. Atau itu untuk dzaraf zaman. Adapun untuk dzaraf makan, keterangan waktu, contoh kuntu amamal ustadi. Amamal ustadi di sini adalah dzaraf makan, itu keterangan waktu. Ini dzaraf, ini ismun, ini dzaraf, ini dzaraf, ini isim dzarafnya, yaitu ini tempatnya, ini isim keterangan tempatnya. Nah, contoh kuntu amamal ustadi, saya berdiri di depan ustaz. Atau namal kalbu khalfal bab, yaitu telah tidur anjing di belakang pintu. Nah, itu dia perbedaannya ya. Kalau dzaraf zaman itu adalah keterangan waktu, contoh yauma, ataupun dzaraf makan itu keterangan tempat, amama, khalfa, itu di depan, di belakang. Nah, keterangan waktu lapas-lapasnya itu sobahan, masaan, naharon, lailan, usbu'an, yauman, sanatan, syahron, abadan, qarnan, ahyanan, hinan, sabiqan, taratan atau sa'atan, al'an, ba'da, qabla, gadan, amsi, qadiman, anifan, itu dia. 6. Adapun keterangan tempat, contohnya adalah amama, wara'a, fauqa, tahta, yamina, shimala, baina, haula, inda, iza. Ini semua adalah lapas-lapas keterangan tempat. Nah, kita masuk, dharab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasarrif dan ghair mutasarrif. Yang mutasarrif biasanya ini adalah dzaraf zaman. Adapun yang ghair mutasarrif itu ini adalah dzaraf makan. Kenapa? Yaitu karena dia tidak berubah. Mutasarrif maksudnya adalah yang berubah, ghair mutasarrif ia tidak berubah. Contoh, sumtu yaumul isnin. Yaumul isnin di sini adalah dzaraf. Tapi nanti yaumul isnin ini bisa berubah, bukan menjadi dzaraf lagi. Contoh, yaumul jum'ah, yaumul mubarak. Yaumul jum'ah dan yaumul mubarak ini adalah mubtada dan khobar. Kenapa? Dzaraf itu selalu ditandai awalnya adalah fi'il. 6. Yang kedua, yang ghair mutasarrif, yaitu yang dia tetap dan dia tidak akan berubah, dia tetap menjadi dzaraf atau berubah menjadi jar majrur apabila kemasukan huruf jar. Contoh, zurtu aliyan ba'daka. Zurtu aliyan ba'daka. Ba'daka di sini, ba'daka bukan di sini. Di sini qabla, ba'da, indana. Ini adalah lapas-lapas dzaraf. Contoh, kuntu amamal ustadi. Kuntu amamal ustadi. Saya berdiri di depan ustaz. Nah, tak kala dia menjadi dia tetap dan tidak akan berubah. Dia seperti ini. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kuntu amamal ustadi. Dia tetap amamal ustadi, tidak akan pernah berubah. Tidak bisa dibuat amamal ustadi, tidak bisa. Dia tetap seperti ini. Yaitu tidak berubah kecuali kemasukan huruf jar. Contohnya adalah zurtu aliyan ba'daka. Nah, ba'da ini adalah ini zurtu aliyan ba'daka. 6. Kemasukan huruf jar menjadi wama unzila min qablika. Min qablika di sini dia kasro, tetapi dia tetap dzaraf. Nah, i'rab dzaraf. Dzaraf ini terbagi menjadi dua, yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Yang mu'rab contohnya yauman, lailan, syahran, sanatan, ini mu'rab, dapat berubah, kadang marfu, mansub dan majrur. Adapun yang mabni itu dia tetap. Contohnya amsi, idza, haitsu, al-an, dia tidak akan pernah berubah. Nah, yang keempat adalah maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Itu adalah nama lainnya adalah masdar atau nama lainnya adalah penguat suatu perbuatan. Maf'ul mutlak ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penguat suatu perbuatan, menjelaskan bilangannya dan menjelaskan macamnya. Kita langsung ke contoh. Nadhartu nadhran. Aku melihat, benar-benar melihat. Ini masuk ke penguat suatu perbuatan, yaitu maf'ul mutlaknya dihasilkan dari fi'ilnya, yaitu masdar dari fi'ilnya. Contohnya nadhara yanzuru nadhran. Nah, nadhran ini adalah masdarnya, itu benar-benar melihat.
Yang kedua adalah yang menjelaskan bilangan. Contohnya adalah darabtu darbatan. Aku memukul satu pukulan, atau nadhartu nadratan. Aku melihat satu kali penglihatan, yaitu dengan menambahkan tamar buto di belakangnya. Itu untuk menjelaskan suatu bilangan. Ya, contoh darabtu darbatan atau akaltu aklatan. Ya, ini menggunakan tamar buto. Dan yang ketiga, selanjutnya yang ketiga adalah yang menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan, yaitu menjelaskan keadaan. Yang ketiga adalah menjelaskan keadaan. Contoh, darabtu darbatan syadidan, yaitu dengan menambahkan sifat. Nah, ketentuannya yang pertama maf'ul mutlak itu harus menggunakan masdar. Yang kedua maf'ul mutlak harus mansub. Yang ketiga maf'ul mutlak harus berfungsi sebagai pengeras suatu arti. Jika dia sebagai maf'ul mutlak saja, maka masdarnya maf'ul mutlak dihasilkan dari masdar fi'ilnya. Darabtu menjadi darbat. Darabtu yaitu daraba yadribu darban. Nah, jika dia menjelaskan macamnya, maka ditambahkan sifat. Contoh, darabtu darban syadidan, menjelaskan macamnya. Jika dia menjelaskan bilangannya, maka di masdar di maf'ul mutlaknya ditambahkan tamar buto menjadi darabtu darbatan. Aku mukul satu kali pukulan. Nah, kita belajar tentang masdar. Masdar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama lafzi, yang kedua adalah ma'nawi. Yang lafzi adalah yang selapas, yang dihasilkan dari fiilnya. Contoh, jalasa yajlisu julusan, itu dia. Contoh, jalastu julusan, itu saya duduk betul-betul duduk. Atau qumtu qiyaman, aku berdiri benar-benar berdiri. Yang kedua ma'nawi, yang semakna. Contoh, jalastu qu'udan, aku duduk benar-benar duduk. Tapi ini masdarnya bukan dihasilkan dari fiil ini, tetapi dihasilkan dari fiil yang lain. Contoh, qumtu wuqufan, saya berdiri benar-benar berdiri. Nah, yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini sangat mudah, yaitu yang menyertai suatu perbuatan. Contoh, saro aliyu wan nahara. Wan nahara di sini adalah maf'ul ma'ah, yaitu yang terletak setelah waw ma'iyah, yang artinya bersama. Nah, Ali berjalan bersama sungai. Nah, atau saro Ahmadu wa syari al jadida. Nah, Ahmad berjalan bersama jalan yang baru. Nah, syari al jadida di sini adalah maf'ul ma, yaitu yang terletak setelah mawai. Atau ja'abi wa guruban syamsi. Ali datang bersama dengan terbenamnya matahari. Nah, yang menjadi fi'il di sini bukan nahar tapi Ali. Adapun naharnya di sini adalah sebagai maf'ul bi dengan maf'ul ma'a, yaitu dengan waw ma'iyah yang artinya bersama. Nah, perbedaan waw ma'iyah dan waw atop, yaitu waw atop itu mengikuti matlubnya. Contohnya adalah ja'a Aliyu wa Muhammadu, atau saro Aliyu wa Ahmadu. Nah, dia mengikuti, Ahmad mengikuti harokat Ali. Adapun waw ma'iyah itu adalah selalu mansub, karena sejatinya dia adalah fi'il dengan waw ma yang artinya bersama. Nah, ketentuannya adalah waw ma'iyah itu selalu mansub, sedangkan waw atop itu tergantung pada matlubnya, itu diikuti. Yang kedua, pelaku pada waw atop terdiri dari dua belah pihak. Contoh, saro Ali wa Ahmadu. Ini keduanya adalah fa'il. Adapun waw ma'iyah hanya satu pihak saja, yaitu Ali saja yang berjalan. Nah, yang terakhir, jika sekiranya tepat dijadikan waw atop, maka akan dijadikan waw atop. Contohnya saro Ali wa Ahmadu wan nahara. Dan gitu dia. Baik. Nakib inahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.